Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Seluruh pemirsa Karomah yang saya hormati, yang saya sayangi, alhamdulillah kita hari ini sudah memasuki bulan Ramadan, sudah menginjak pada minggu kedua. Semoga puasa kita dalam kondisi iman dan wahtisaban, semoga kita bisa mengisi semua amal-amal ibadah, ya, puasa, sholat, dan tentunya qiyamul lail sudah bisa kita lakukan. Pemirsa yang saya hormati, kewajiban puasa tentunya sebagaimana disampaikan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyapa dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah panggilan kesayangan Allah kepada orang-orang mukmin, ya, yang diminta untuk apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Orang-orang mukmin di sini termasuk di dalamnya adalah juga baik mukmin yang perempuan maupun mukmin yang laki-laki. Jadi ini bersifat umum bahwa semua orang diwajibkan, ya, untuk berpuasa. Tentunya bagi yang sudah memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat. Nah, kewajiban berpuasa ini bagaimana dihadapi oleh kalangan perempuan? Tentunya para perempuan Indonesia dan juga perempuan di seluruh dunia yang muslim dan muslimah tentunya punya halangan-halangan dan problem-problem yang dihadapi. Bagaimana cara kita memanagenya? Ya, bagaimana syariat Islam mengaturnya? Pertama adalah bagi perempuan-perempuan yang sedang haid, ya, maka ini adalah udzur syar'i bahwa para perempuan yang sedang haid maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, bagaimana ketika mereka tidak berpuasa? Maka diwajibkan bagi mereka ketika haidnya sudah berhenti wajib berpuasa dan diwajibkan untuk mengqadhanya. Jadi mengqadhanya ketika setelah puasa kita wajib untuk mengqadhanya. Nah, problem juga yang dihadapi oleh para ibu, ya, yang sedang hamil maupun sedang menyusui. Jadi bagaimana mereka melakukan puasa? Jadi ada satu riwayat yang mengatakan bahwa Nabi mengatakan bahwa bagi perempuan-perempuan yang sedang hamil atau menyusui itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Karena apa? Karena dia sedang melakukan tugas-tugas suci, yaitu menjaga kehamilan anak-anak yang sedang dikandungnya dan juga merawat anak-anak dengan menyusui. Nah, maka para perempuan yang sedang melakukan tugas untuk hamil dan menyusui, merawat anak-anak dan keturunannya, maka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, ini dikiaskan dengan apa? Dengan para musafir, ya, para musafir dan orang-orang yang sedang sakit. Ya, jadi bagi ibu-ibu yang menyusui maupun bagi ibu-ibu yang hamil, ini dikiaskan ada sebuah dalil, yaitu dalilul jawaz lahuma qiyas alal marid wal musafir, bahwa ibu-ibu hamil dan ibu-ibu yang menyusui itu bisa dikiaskan, ya,
dengan dengan orang-orang yang sedang musafir dan juga orang-orang yang sedang sakit. Jadi para ibu yang sedang hamil maupun para ibu-ibu muda yang sedang menyusui dibolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi ada satu sabda Rasulullah SAW, Inna Allah Azza wa Jal wadu' alal musafir saum wa satri sholah wa alal hubla wal mardi as-saum. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendudukkan posisi puasa bagi orang musafir untuk bisa berbuka. Dan ini juga berlaku untuk orang-orang yang hamil dan juga orang-orang yang menyusui. Jadi problem utama para ibu yang sedang hamil maupun menyusui di dalam menjalankan puasa itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, problem lain yang dihadapi oleh para perempuan yaitu bagaimana teman-teman yang hari ini sedang menggunakan alat kontrasepsi. Ya, ini biasanya nih para ibu-ibu terutama hari ini yang banyak menggunakan pil KB, alat kontrasepsi. Nah, ini ada perbedaan di dalam pemakaian alat kontrasepsi. Jadi para ibu yang sedang melakukan pemasangan alat kontrasepsi di masa Ramadan, ini menurut Imam Syafi'i ini tetap dibatalkan. Jadi puasanya batal karena apa? Karena ada sesuatu yang dimasukkan di dalam lubang yang memang itu membatalkan. Nah, tapi bagi Imam Hanafi dan Hambali ini tidak batal. Nah, karena mayoritas di Indonesia ini menggunakan mazhab Syafi'i, maka teman-teman yang sedang melakukan pemasangan alat kontrasepsi maka dibatalkan dan nanti setelah itu diqodok sholatnya, diqodok puasanya. Nah, ini juga ada problem yang tadi yang menyusui, yang hamil, ketika sudah mengqodok, apakah juga boleh untuk hanya membayar fidyah? Ya, ini juga ada banyak jumhur ulama yang mengatakan bahwa itu dibolehkan kalau dia itu kan harus menyusui haulaini kamilaini minar rodoah. Jadi dia 1 tahun itu hamil 9 bulan. Setelah itu dia harus menyusui selama 2 tahun. Bagaimana dia harus puasa? Nah, kalau memang tidak bisa melakukan qodok puasa karena melewati bertahun-tahun, maka dibolehkan hanya membayar fidyah. Nah, bagaimana membayar fidyah? Membayar fidyah adalah 1 kali makan kita. Nah, sekarang boleh dibayarkan. Seperti hari ini gampang untuk membayar fidyah, boleh melalui Basnas, diklik saja Basnas, maka di sana juga bisa memfasilitasi pembayaran fidyah. Atau teman-teman juga bisa memberikan makan kepada orang miskin di sekitar Bapak Ibu. Jadi saya kira beberapa problem yang dihadapi perempuan, insya Allah selalu ada makharijnya, ada jalan keluarnya secara syar'i. Jadi para ibu yang saya hormati dan saya banggakan, teruslah menjalankan tugas-tugas kudrati, teruslah menjaga keimanan kita di bulan Ramadan, dan teruslah membaca Al-Quran terus-menerus. Jadi imanan wahtisaban selalu kita lakukan. Jadi kalau kita tidak bisa berpuasa, tetaplah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah jaga keimanan. Satu lagi saya hampir lupa, yang sering dikatakan oleh teman-teman adalah para perempuan
Ini banyak yang punya tugas di dapur ya. Bagaimana kalau perempuan itu mencicipi makanan? Ya, karena tugasnya sebagai chef, karena tugasnya untuk menyiapkan mungkin membuka warung, membuka restoran. Ini banyak yang mencicipi makanan. Nah, kalau mencicipi makanan, menurut Imam Syafi'i, itu dibolehkan kalau tidak sampai ke tenggorokan. Jadi, kalau tidak sampai ke tenggorokan, artinya hanya mencicipi sampai lidah, itu dibolehkan dengan dikiaskan kita boleh untuk mengambil air wudhu. Jadi air wudhu itu boleh kita kumur-kumur tetapi dikeluarkan. Jadi bagi para ibu yang ingin mencicipi makanan, ya dibolehkan tapi jangan dimakan sampai ke tenggorokan. Jadi menurut saya itu beberapa hal yang dihadapi oleh perempuan di bulan Ramadan. Semoga ini bisa menjadi way out, ya, menjadi perspektif bagi kalangan ibu-ibu semua. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wa'afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.